Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagah Ahmad Bayhaqi dengan NIM 230702604046. Saya dari kelas Gizi 2B. Sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi, yaitu gangguan pada sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon langsung ke dalam aliran darah untuk mengatur fungsi tubuh. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ovarium, dan kelenjar testis. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar endokrin yaitu yang pertama, hipotalamus menghasilkan hormon pelepas seperti TRH dan GnRH dan hormon penghambat misalnya somatostatin. Yang kedua, kelenjar pituitari atau hipofisis menghasilkan hormon anterior seperti hormon pertumbuhan (TGH), hormon adrenokortikotropik atau ACTH, hormon perangsang tiroid atau TSH, hormon perangsang folikel atau FSH, hormon luteinizing atau LH, dan prolaktin. Itu kelenjar pituitari juga menghasilkan posterior seperti hormon antidiuretik atau ATH, oksitosin. Yang ketiga, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Yang keempat, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin atau T4, triiodothyronin atau T3, dan kalsitonin. Yang kelima, kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid. Yang keenam, kelenjar timus menghasilkan hormon timusin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal menghasilkan kortisol, aldosteron, androgen, adrenalin, epinefrin, dan non-adrenalin, yaitu norepinefrin. Yang kedelapan, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kesembilan, kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang terakhir, kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya, yaitu ini macam-macam gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama ada hipotiroidisme, adalah kondisi medis di mana kelenjar tiroid tidak memproduksi cukup hormon tiroid. Gejala hipotiroidisme ini meliputi kelelahan, peningkatan berat badan, dan depresi. Kekurangan hormon tiroid menyebabkan metabolisme tubuh melambat, mempengaruhi hampir semua organ dan fungsi tubuh. Diagnosis hipotiroidisme biasanya dilakukan melalui tes darah yang mengukur kadar hormon tiroid, yaitu T3 dan T4, serta hormon perangsang tiroid atau TSH. Pengobatan utama untuk hipotiroidisme adalah terapi pergantian hormon tiroid, biasanya dalam bentuk levothyroxine, yang membantu mengembalikan kadar hormon tiroid ke tingkat normal dan mengurangi gejala. Nah, gangguan selanjutnya itu ada diabetes mellitus. Terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Apa sih insulin itu? Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta di pankreas dan berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Ada dua tipe utama diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah kondisi autoimun di mana tubuh menyerang sel beta pankreas, mengurangi produksi insulin. Sedangkan pada diabetes tipe 2, tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau produksi insulin tidak mencukupi. Gejala meliputi sering buang air kecil, haus berlebihan, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Pengelolaan diabetes melibatkan pengaturan diet, olahraga, dan dalam banyak kasus, dan juga pemberian insulin atau obat antidiabetik. Nah, yang terakhir yaitu ada penyakit Addison. Penyakit ini adalah kondisi di mana kelenjar adrenal tidak memproduksi cukup hormon kortisol dan aldosteron. Gejala penyakit ini meliputi kelelahan, penurunan berat badan, dan hipotensi. Penyebab umumnya adalah reaksi autoimun yang merusak kelenjar adrenal. Nah, pengobatan pada penyakit ini melibatkan pemberian hormon pengganti untuk mengimbangi kekurangan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kesimpulannya yaitu sistem endokrin adalah jaringan yang kompleks dan vital bagi kesehatan kita. Gangguan pada sistem ini dapat memiliki dampak yang luas dan serius.
Dengan memahami anatomi dan fisiologi sistem endokrin serta gangguannya, kita dapat lebih mengenali gejala, mencari pengobatan yang tepat, dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.